Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi Bu Ida. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Toto? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu Ida hari ini saya. Nggih, alhamdulillah nggih pada kesempatan hari ini nanti Pak Toto akan melakukan Ya, coaching. betul sekali Bu Ida. Iya, sebelum Pak Toto melakukan coaching ada Iya. beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Iya Bu Ida. Nggih, yang pertama nanti saya akan mengamati proses pelaksanaan coaching jenengan. Ya, kemudian saya akan menggunakan rubrik pengamatan coaching Iya. sebagai penilaian untuk atau pedoman untuk pelaksanaan coaching. Iya, betul. Apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Kemudian apakah Pak Toto sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang Iya. disampaikan oleh coaching? Iya Bu Ida. Ya, saya juga akan mengamati jawaban dari coaching ya, apakah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Toto sampaikan. Iya Bu Ida. Iya. Oke Pak Toto, nggih. Nanti saya berharap jenengan tetap memperhatikan prinsip coaching ya Pak Iya. Toto ya. Iya. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Nggih. Sebelum pelaksanaan coaching nanti dimulai, nggih, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Iya Bu Ida. Nggih, tidak apa-apa ya Pak Toto ya. Tidak apa-apa, Bu Ida. Nggih, yang pertama adalah kompetensi apa nanti yang akan Pak Toto kembangkan selama proses coaching berlangsung? Iya, terima kasih Bu Ida. Terkait dengan coaching yang saya lakukan hari ini Bu Ida, kompetensi yang ingin saya capai ada 3 Bu Ida. Baik. Yang pertama itu tadi menjadi present atau Iya. kehadiran penuh Bu Ida. Kemudian Iya. yang kedua nanti juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Kemudian yang ketiga menjadi pendengar yang aktif Bu Ida. Oke. Itu kompetensi yang ingin nanti saya lakukan Bu Ida. Iya, dari 3 kompetensi coaching tadi ya Pak, yang pertama adalah memberikan pertanyaan berbobot, kemudian hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif. Kira-kira dari 3 kompetensi tadi, mana yang akan Pak Toto pilih untuk menjadi spesifik dalam proses pengamatan coaching kali ini? Iya Bu Ida. Dari 3 itu Bu Ida, saya ingin tadi yang lebih spesifik nanti akan saya terapkan di coaching ini ada yang pertama menjadi pendengar aktif Bu Ida. Baik. Dan yang kedua menjadi pendengar aktif, kemudian yang kedua itu hadir secara penuh atau present Bu Ida. Oke, baik. Jadi 3 kompetensi tadi yang akan jenengan fokus untuk menjadi pengamatan adalah hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif. Iya, betul sekali. Betul ya Pak Toto ya. Oke, saya berharap selama proses coaching nanti berlangsung dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Nah, kemudian indikator apa yang menjadi keberhasilan dalam proses coaching kali ini? Iya, terima kasih. Terkait indikator nanti coaching nanti bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi atau yang coach sampaikan kepada saya Bu ini. Oke, jadi indikator keberhasilan coaching kali ini adalah Pak Toto berharap bahwa coaching nanti bisa menemukan solusi serta langkah-langkah terhadap permasalahan yang coaching hadapi. Ya, baik Pak Toto, terima kasih untuk pertanyaan, untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Saya berharap nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Toto ya. Oke, monggo selamat melaksanakan coaching. Ya Bu Ida, terima kasih Bu Ida. Ya. Oke Pak Broto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Broto. Waalaikumsalam Pak Toto. Selamat pagi Pak Broto. Pagi Pak. Iya, gimana kabar hari ini Pak Broto? Alhamdulillah baik-baik Pak. Ya, sampun sarapan tadi Pak Broto? Sudah Pak. Alhamdulillah. Ya. Ini karena sarapan itu penting Pak Broto nih. Ya, untuk memberikan energi untuk yang kegiatannya akan kita lakukan. Ya. Ini Pak Broto. Kemarin saya dengar dari teman dari Pak Budi, Pak Broto ingin bertemu saya, ingin menyampaikan sesuatu pada saya. Ini waktunya yang tepat mau kita bertemu Pak Broto. Ya, kira-kira apa Pak Broto yang ingin disampaikan pada saya? Ada masalah Pak Broto? Betul Pak Toto. Saya itu punya masalah ya terkait dengan tugas yang saya emban Pak. Saya kan guru BK, guru bimbingan konseling. Di sini saya ada namanya layanan klasikal, kemudian bimbingan kelompok dan juga bimbingan individu. Nah, pada tahun ini Pak,
ini saya oleh kurikulum itu dikasih layanan klasikal, padahal untuk tahun yang kemarin itu kan belum ya Pak itu. Nah, yang jadi permasalahan ya, mungkin yang saya maksud adalah satu semester ini sudah dikasih masuk kelas ya Pak itu. Yang jadi masalah itu waktu layanan klasikal itu saya ya mungkin kepada anak itu memberikan secara metode ceramah, kemudian monoton Pak. Jadi anak-anak itu mungkin bosan ya, atau tidak fokus. Yang kedua, ketika saya memberikan tugas itu dari anak-anak itu hanya 50% yang mengumpulkan Pak, kemudian yang lain itu tidak mengumpulkan. Mungkin itu yang menjadi permasalahan saya Pak Toto. Baik, terima kasih Pak Broto ya. Jadi tadi Pak Broto tahun ini diberikan pembelajaran BK itu masuk kelas gitu Pak Broto. Betul. Dan Pak Broto juga memiliki masalah bahwa luar biasa. Terima kasih Pak Broto yang sampaikan tadi. Salah satunya adalah ketika masuk kelas itu anak-anak merasa bosan nih Pak Broto. Nih, terus Pak Broto kira-kira supaya nanti ngobrol kita ini berjalan dengan lancar, ngobrol kita berjalan dengan santai dan sebagainya, mungkin perlu kita istilahnya itu kita batasi kita batasi. Kira-kira supaya nanti tidak ngalor gitu dan sebagainya. Kira-kira saya tanyakan pada Pak Broto itu yang ingin dicapai dari coaching ini Pak Broto apa kira-kira? Yang saya inginkan begini Pak, tadi kan anak-anak tidak antusias ya dalam layanan klasikal saya. Tentunya yang saya harapkan nanti setelah coaching ini tentunya anak-anak menjadi antusias dan anak-anak juga mau mengumpulkan tugas yang saya berikan kepada siswa ya, khususnya yang saya ampu Pak, yaitu kelas 8 demikian Pak Toto. Oke, jadi Pak Broto nanti ingin ada perubahan di terutama di kelas yang jenengan ampuh, anak bisa nanti mau membuat tugas dan baik itu Pak Broto. Ya. Terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, kemudian hal-hal apa saja yang kira-kira membuat siswa panjenengan itu untuk melakukan atau kurang antusias dalam pembelajaran atau layanan klasikal yang jenengan lakukan itu? Kalau saya ingat ya Pak Toto ya, saya ingat kembali itu yang menyebabkan murid-murid itu kurang antusias, kemudian tidak mau mengumpulkan tugas itu ya, itu adalah yang pertama mungkin saya menggunakan metode ceramah itu Pak, jadi monoton gitu. Jadi saya cerita, anak hanya mendengarkan saja, kemudian tidak saya kasih untuk bercerita anak-anak ya. Jadi terfokus pada saya, tidak terpusat pada peserta didik itu Pak. Kemudian yang kedua, karena saya dominan berbicara ya Pak, mungkin ya anak-anak tentunya jenuh karena terlalu banyak mendengarkan. Selanjutnya adalah mungkin saya kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat atau aktif dalam berbicara atau dalam layanan klasikal ini. Begitu. Berarti ya, selama ini ketika jenengan melakukan pelayanan klasikal itu masih terfokus pada jenengan semua ya. Betul Pak. Banyak ceramahnya dan sebagainya gitu. Ya, kemudian gini Pak Broto, terkait dengan hal itu kira-kira yang bisa membuat kembali murid-murid panjenengan atau siswa panjenengan itu kembali untuk antusias dalam melaksanakan klasikal itu apa Pak Broto? Mungkin menurut saya ya Pak, agar siswa itu antusias mungkin menginginkan klasikal yang asik, kemudian tidak monoton, kemudian tidak membosankan. Demikian Pak Toto. Jadi begitu ya Pak Toto. Menurut Pak Toto, ketika nanti pembelajaran klasikal jenengan
belajar baik itu nanti yang tidak membosankan dan sebagainya itu ada. Terus kemudian gini Pak Broto, saya setuju sekali dengan pendapat jenengan. Terus menurut Pak Broto, ketika panjenengan menunaikan tugas seperti yang diberikan kepada murid itu, apakah Pak Broto apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Pak Broto? Ya, kemungkinan gini Bu Pak Toto, karena tugas saya terlalu banyak yang saya berikan kepada siswa, kemudian mungkin juga saya kurang memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau model sekarang itu kan metode yang dipakai adalah pembelajaran atau layanan klasikal yang berdiferensiasi ya Pak ya, itu sehingga bisa melihat kebutuhan daripada anak ya yang bervariatif itu Pak Toto. Iya, betul sekali Pak Broto yang kita sampaikan tadi. Seharusnya Pak Broto juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus kalau boleh tahu kira-kira sumber belajar apa yang selama ini jangan pakai Pak Broto? Sumber belajar yang saya pakai itu ya juga dari hanya buku-buku perpustakaan demikian Pak Toto. Terus ada sumber belajar lain selain buku dan buku? Kalau dari sumber yang lain, saya pikir seperti video Pak, video, kemudian bisa YouTube, kemudian bisa artikel-artikel, kemudian bisa internet Pak, tulisan-tulisan yang ada di internet itu bisa digali oleh anak. Kemudian kalau yang ngetren sekarang itu kan media TikTok itu ya Pak ya, itu anak-anak suka, itu Pak. Menurut saya betul sekali Pak Broto. Terkait dengan pembelajaran seperti di dalam kelas panjenengan itu, saya harapkan Pak Broto juga menerapkan sesuai dengan koridor zaman gitu. Zaman anak itu sama sekarang apa yang disampaikan betul. Nanti kalau pelajaran yang lebih YouTube itu akan lebih menarik di koridor kelas panjenengan. Kemudian gini Pak Broto, sekarang apa nih kira-kira rencana yang akan kita terapkan untuk mengatasi masalah ini Pak Broto? Begini ya Pak Toto, untuk rencana saya itu yang pertama saya akan merancang layanan klasikal yang mengasihkan itu ya Pak, yang dengan menggunakan metode berdiferensiasi ya, itu bisa menggunakan video, kemudian bisa menggunakan YouTube, kemudian bisa TikTok, kemudian yang keduanya akan memberikan tugas tentunya yang tidak terlalu banyak itu Pak Toto. Kemudian tugas tersebut tentunya saya sesuaikan dengan bakat minat anak yang ada, khususnya yang saya asuh Pak itu di kelas 8C, demikian Pak Toto. Kemudian anak-anak nanti bisa senang sekali tugasnya, misalnya Pak bisa membuat poster, kemudian bisa membuat YouTube itu ya Pak Toto. Kemudian bisa membuat video-video pendek itu Pak. Iya, bagus sekali Pak Broto, itu rencana yang luar biasa Pak Broto. Kemudian gini Pak Broto, terkait dengan rencana yang akan dilakukan itu kira-kira komitmen apa terhadap rencana dan siapa saja mungkin yang jenengan libatkan di dalam rencana apa jenengan ini? Begini Pak Toto, saya berkomitmen ya itu untuk selalu membuat rencana layanan klasikal yang mengasihkan Pak, yang menggunakan sumber belajar sehingga bisa dieksplorasi oleh siswa materi-materinya, kemudian juga bisa menggunakan media-media cetak Pak, seperti buku dan mungkin yang lainnya seperti itu, sehingga anak-anak itu tanpa ada unsur paksaan itu senang sesuai apa yang diinginkan atau sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh anak-anak tersebut. Itu Pak Toto. Iya, luar biasa Pak Broto. Oke, terima kasih Pak Broto. Kemudian terkait rencana panjenengan itu luar biasa, bagus sekali. Panjenengan nanti sudah bisa nanti harapan saya nanti bisa menerapkan pelajaran yang tidak hanya fokus anak itu pada panjenengan,
tapi juga yang sampaikan tadi untuk melakukan pembelajaran yang bervariasi, pembelajaran yang dari internet, dari YouTube, dari itu dan sebagainya, Pak Broto. Luar biasa sekali. Kemudian mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar nanti. Terus rencananya kapan nanti? Begini Pak Toto, untuk rencana saya ini nanti saya mulai di awal pembelajaran Pak, karena ini udah awal tahun ya Pak ini. Awal tahun, sehingga awal tahun ini sudah saya explore kepada anak-anak saya, sudah saya mulai untuk merencanakan, saya mulai itu Pak Toto. Terima kasih. Berarti awal tahun ini, semoga nanti ketika jenengan langsung bisa menerapkan apa yang jenengan katakan tadi, yang utarakan tadi, melakukan pembelajaran yang berdurasi dengan berbagai macam konten-konten yang menarik. Semoga nanti itu menjadi solusi dengan permasalahan yang utarakan tadi, Pak Ustaz. Oke, terima kasih waktunya yang Porto, dan semoga mudah-mudahan nanti bisa dari pembicaraan ini yang kita lakukan ini bisa menjadi salah satu solusi yang jenengan hadapi selama ini, Pak Ustaz. Oke, mungkin itu dulu dari saya untuk Pak Ustaz, semoga nanti menjadi pemecah dari masalah yang jenengan hadapi. Terima kasih Pak Toto. Ya, kemudian nanti ketika saya berharapkan nanti atau saya tunggu aksi panjenengan, dan semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain waktu terkait dengan yang sudah jenengan lakukan itu nanti berhasil atau tidak. Siap Pak Toto, nanti saya langsung akan mengetemui Pak Toto ya, nanti bagaimana nanti setelah saya praktekkan di kelas, demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Broto, luar biasa. Semoga nanti ke depan akan menjadi lebih baik dalam pembelajaran panjenengan. Terima kasih waktunya Pak Broto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Toto. Oke, Pak Toto, bagaimana? Sudah melakukan coaching? Iya, sudah. Ya, bagaimana tadi coachingnya? Alhamdulillah berjalan baik dan juga berjalan lancar Bu Ida. Oke, saya ucapkan selamat ya Pak, Terima sudah kasih, Bu Ida. berhasil melaksanakan kegiatan coaching dengan lancar dan baik. Iya, Bu Ida. Ya, dari kegiatan coaching tadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, bisa diceritakan Pak indikator ketercapaian dari proses coaching tadi yang sudah jenengan lakukan? Indikator penyampaiannya gini Pak Broto, nanti Pak Broto yang saya coaching tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oh ya, jadi proses coaching tadi Pak Toto sudah mendapatkan jawaban ya dari coach terkait langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh coach. Nah, kemudian menurut Pak Toto, apakah sudah sesuai dengan alur coach? Ya, tadi saya mau coba menerapkan apa yang terutama terkait dengan alur theta. Saya coba menerapkan alur theta dan juga nanti seperti kompetisi yang saya terapkan tadi, yaitu present pendengar yang penuh, supaya saya juga menjadi pendengar yang baik dan Bu Ida. Oh ya, hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan saya ya Pak ya. Tadi jenengan sudah berhasil menggunakan alur tirta atau alur yang ada dalam kegiatan coaching ya. Yang pertama jenengan tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah ada identifikasi terhadap permasalahan. Kemudian jenengan juga sudah berhasil mengarahkan coaching untuk mendapatkan rencana atau langkah-langkah dalam proses penyelesaian masalahnya, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dari coaching untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Kemudian tadi Pak Toto menyebutkan ya ada 3 kompetensi yang akan jenengan tonjolkan. Ada dua. Yang pertama yaitu hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif. Betul ya Pak ya? Ya, berdasarkan hasil pengamatan saya juga Anda sudah melakukan 2 kompetensi tersebut dengan baik ya. Jenengan sudah mendengarkan aktif jawaban-jawaban dari coaching, kemudian juga hadir secara penuh dengan terlihat bahwa Anda sangat menyimak sekali jawaban-jawaban dari coaching. Kira-kira sebelum kita akhiri kedepannya kompetensi apa yang akan Pak Toto tingkatkan lagi terkait dengan pelaksanaan coaching?
terutama di kompetensi dalam memahami alur cerita. Saya ingin meningkatkan kompetensi atau memahami lebih mendalam terkait ini bagaimana penerapan alur cerita di dalam coaching. Oke, ya Pak Toto akan meningkatkan kompetensi dalam penggunaan alur tirta ya Pak ya. Oke, baik Pak Toto, terima kasih untuk sharingnya kali ini ya. Kedepannya saya berharap bahwa kompetensi yang ingin jenengan tingkatkan tadi dapat tercapai ya Pak ya. Iya, oke. Mohon maaf jika selama proses observasi banyak hal yang saya lakukan, atau ada salah kata atau sikap dari saya, mudah-mudahan nanti untuk coaching akan datang bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Toto. Sama-sama Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Toto. Oke, selamat pagi. Pagi Pak Toto. Gimana kabarnya hari ini, Pak Toto, sehat kah? Alhamdulillah sehat saja. Alhamdulillah. Oke, sudah sarapan tadi Pak Toto? Alhamdulillah sudah Pak Toto. Luar biasa. Gini Pak Toto, hari ini kan Pak Broto ingin melakukan coaching gitu, ada salah. Betul nggih? Iya. Dengan Bu Ida ada salah. Iya. Ya. Gini Pak Broto, sebelum panjenengan melakukan coaching, nanti saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan begitu. Boleh Pak Broto nggih? Monggo Pak, silahkan. Oke, terima kasih Pak Broto. Begini Pak Broto, nanti kan selama panjenengan melakukan coaching dan Wida, saya kan nanti akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti coach yang jenengan lakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita, mengenai tujuan dan coach, kemudian mengidentifikasi dengan coach dan juga menanyakan rencana yang akan coach lakukan dan juga menanyakan tanggung jawabnya, dan juga apakah nanti coaching yang dilakukan sudah menerapkan prinsip coaching atau ini. Iya Pak. Kemudian di dalam coaching yang dilakukan nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin jangan lakukan tadi? Oke Pak, terima kasih untuk yang akan saya lakukan nanti adalah kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini adalah yang pertama adalah kehadiran penuh Pak Toto, kemudian ada atau present ya Pak Toto ya. Kemudian adalah yang selanjutnya adalah mendengarkan secara aktif itu, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi ada 3 kompetensi yang ingin dan tercapai gitu. Betul Pak. Ada present, kena penuh, kemudian menyiapkan pertanyaan berbobot, dan juga terus dari ketiga kompetensi yang sampaikan tadi, kira-kira yang kompetensi yang lebih spesifik yang ingin terapkan dalam coaching hari ini apa Pak? Begini Pak, untuk kompetensi yang lebih spesifik ya, yang akan saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh Pak, kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2 ya, yang lebih spesifik, kehadiran penuh, present, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Pak Broto. Kemudian gini Pak Broto, dalam coaching nanti indikator ketercapaian yang kira-kira kata kecapainnya apa kira-kira Pak Broto? Gini Pak Toto, untuk indikator ketercapaiannya ya Pak Toto ya, yang saya ingin nanti adalah saya sebagai coach, kemudian bisa dapat membantu coach, kemudian tentunya coach bisa mendapatkan solusi dari langkah-langkah yang tepat ya dalam mengatasi permasalahannya. Jadi nanti harapannya nanti setelah coach yang jalan lakukan, nanti coach itu bisa menemukan solusi yang masalah yang coach hadapi gitu Pak Broto. Iya benar sekali Pak Toto. Oke, terima kasih Pak Broto. Semoga nanti coaching hari ini berjalan lancar ini. Ya. Siap Pak Toto. Kemudian setelah ini nanti akan saya panggil Bu Ida untuk melakukan coaching hari ini. Siap. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Broto. Apa kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah baik. Pak Broto bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Bu Ida. Okay. Bu Ida,
begini ya, saya itu dengar-dengar Bu Ida itu ada yang mau disampaikan atau diceritakan gitu nggih. Oke, tapi nantinya mungkin kita tidak cukup banyak waktu ya Bu Ida. Baik, mungkin Pak. cukup 15 menit sampai 20 menit begitu nggih. Nah, kita ngobrol-ngobrol begitu ya Bu Ida. Nah, monggo mungkin apa yang akan disampaikan atau diutarakan oleh Bu Ida. Terima kasih Pak Broto. Jadi saat ini saya butuh teman untuk sharing, untuk berbagi terkait dengan permasalahan ya, utamanya yang dialami oleh peserta didik saya mengingat bahwa 1,5 tahun terakhir ini kan anak-anak itu kan pembelajarannya di rumah. Nah, setelah anak-anak melakukan proses pembelajaran di sekolah itu kan banyak hal sekali ya Pak ya, terkait pembiasaan anak yang awalnya pembelajarannya daring kemudian kembali ke sekolah. Nah, hal tersebut memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Nah, utamanya terkait dengan pemanfaatan HP. Karena kan dulu waktu daring itu kan anak-anak pembelajarannya menggunakan media HP ya Pak. Nah, sekarang itu kayak istilahnya itu kebablasan gitu loh Pak. Jadi ketika anak-anak punya waktu luang ya, mereka itu tidak menggunakannya untuk belajar, untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, tapi malah justru asik bermain HP. Nah, selain itu pemanfaatan HP itu lebih cenderung ke hal-hal yang istilahnya tidak untuk pembelajaran, jadi lebih fokus kepada bermain game atau scroll TikTok. Dan itu kalau berlebihan ternyata juga berdampak terhadap proses pembelajaran, terhadap kedisiplinan anak-anak juga ketika di sekolah seperti itu. Dan menurut informasi dari guru-guru, ketika anak-anak di sekolah itu juga mereka kadang ngantuk, terus misalkan ada PR tidak dikerjakan, ada tugas tidak dikerjakan, atau malah nyontek temennya, seperti itu Pak. Jadi itu menjadikan saya gimana nih caranya mengatasi ini gitu kan. Memang ya tidak semua anak sih, tapi mayoritas anak berdasarkan informasi dan pengamatan saya mengalami hal tersebut. Oke, Bu Ida, kalau boleh saya garis bawahi ya Bu Ida. Iya Pak. Tadi setelah pandemi ya Bu ya, itu muncul permasalahan anak ya Bu ya. Yang pertama tadi terkait dengan pemanfaatan HP ya Bu ya. Mungkin kurang efektif karena bukan untuk belajar tapi untuk yang lain. Kemudian anak-anak cenderung kurang disiplin, begitu ya Bu Ida ya? Iya Pak, betul sekali. Baik, Bu Ida, kira-kira dari percakapan ini nanti mungkin apa yang Bu Ida harapkan? Ya, dari kegiatan hari ini saya berharap sekali saya bisa menemukan jalan keluar terhadap permasalahan yang dialami oleh siswa-siswa saya, utamanya terkait dengan proses pembelajaran, kemudian tentang kesadaran mereka untuk belajar, kesadaran mereka sebagai siswa maupun sebagai anak ketika di rumah, dengan terus selanjutnya juga pemanfaatan HP ke arah yang lebih positif, seperti itu Pak. Bagus ya. Oke Bu Ida, harapan ini tentunya adalah adanya perubahan ya Bu Ida. Iya Pak, betul sekali. Kira-kira ya Bu Ida, harapan apa yang Ibu Ida harapkan? Iya, anak-anak itu jadi sadar Pak kewajibannya sebagai pelajar ya, tentu ketika di sekolah dia memperhatikan guru dengan baik, kemudian mengerjakan tugas, mengerjakan PR dari guru, dan ketika di rumah dia juga bisa berperan sebagai anak dengan membantu orang tua dengan tidak bermain HP terus-terusan. Monggo boleh silakan bermain HP, tapi gunakan HP itu sebagai sumber belajar yang mendukung proses pembelajarannya. Karena kan ya kalau main HP terus-terusan kan juga boros juga ya Pak nggih. Seperti itu. Jadi harapan saya anak-anak itu sadar akan tanggung jawabnya sebagai anak ketika di rumah dan sebagai siswa ketika di sekolah. Oke Bu Ida, dari yang Ibu Ida sampaikan tadi ya, mungkin dengan harapan-harapan tadi ya, mungkin kondisi yang ada saat ini di sekolah panjenengan ini, kalau kita nilai itu ya dari level 1 sampai ke posisi 10 itu ya, kira-kira itu pada level berapa Bu? Kalau dari mayoritas anak mungkin ada di level 4 Pak. Oh begitu ya. Iya. Mungkin ya sekarang di level
4 ya Bu. Iya. Mungkin dengan adanya perubahan yang lebih mungkin adanya perubahan yang ingin Ibu laksanakan ya, mungkin nanti berharap ada peningkatan ya Bu Ida. Tentu Pak, saya berharap ada peningkatan ya, karena kan level 4 itu kan rendah sekali ya Pak ya, terkait dengan tanggung jawab mereka sebagai siswa. Tentu saya berharap ada peningkatan dari anak-anak yang mungkin dari level tadi ya Bu ya. Iya. Mungkin kira-kira ya Bu, kira-kira usaha apa yang mungkin ya yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan tentunya perubahan ya Bu ya. Tadi kan anak-anak kan masih seperti itu ya. Nah, nanti mungkin kira-kira usaha apa yang untuk menciptakan perubahan Bu? Agar levelnya naik ya Pak ya. Betul. Saya akan tentu yang pertama berkolaborasi dengan sesama guru BK, kemudian guru yang lain, guru mata pelajaran maupun wali kelas nih, terkait dengan istilahnya seperti itu nih Pak, mengupayakan bagaimana anak-anak itu kan sekarang anak-anak nggak bisa lepas dari HP nih. Jadi dalam proses pembelajaran itu guru-guru itu bisa menjadikan HP itu sebagai sumber belajar. Kemudian terkait dengan peran saya sebagai guru BK, ketika saya berada di dalam kelas, saya akan melakukan layanan klasikal yang membahas tentang pemanfaatan gadget secara positif. Kemudian saya juga akan mensosialisasikan kepada orang tua agar orang tua itu memberikan batasan kepada anak-anak ketika di rumah dalam mengawasi anak-anak ya dalam pemanfaatan atau ketika mereka menggunakan HP. Bagus sekali ya Bu, itu adalah langkah-langkah yang mungkin sangat bagus ya itu. Mungkin itu adalah rencana. Nah, dari rencana yang Ibu sampaikan tadi ya, mungkin komitmen apa ya mungkin yang Ibu akan buat? Setelah ini saya akan tentu menyampaikan ya permasalahan ini kepada kepala sekolah, kemudian membuat sebuah rencana bagaimana menyampaikan permasalahan ini kepada rekan-rekan teman saya sebagai guru BK maupun wali kelas maupun guru mapel membahas ya Pak, diskusi tentang permasalahan anak-anak itu seperti ini. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan? Nah, terkait dengan peran saya sebagai guru BK, saya akan memfokuskan ya layanan klasikal, bimbingan kelompok maupun individu terhadap. Oke Bu Ida, dari kegiatan coaching hari ini ya Bu Ida, ya, mungkin kira-kira Ibu itu dari kegiatan coaching ini mendapatkan apa? Iya, alhamdulillah ya Pak, saya bisa mencari ya sumber dari permasalahan yang anak-anak hadapi, kemudian saya juga bisa mendapatkan gambaran langkah-langkah yang bisa saya lakukan terkait dengan peran saya sebagai guru BK maupun langkah terkait dengan kolaborasi nanti ke depannya dengan kepala sekolah atau maupun dengan sesama guru BK atau guru teman sejawat di sekolah saya. Luar biasa Bu. Nanti saya tunggu ya Bu tindak lanjutnya bagaimana ya. Tentunya saya ingin mengharap kabar yang baik dari Bu Ida. Iya Pak, terima kasih untuk sesi hari ini ya Pak. Nanti insya Allah setelah melaksanakan langkah-langkah tadi yang saya lakukan, saya akan menemui jenengan untuk bercerita pengalaman atau apa yang sudah saya dapatkan dari istilahnya langkah-langkah strategis tadi yang sudah saya lakukan. Terima kasih Bu Ida atas sharing-sharingnya. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin ya kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu Ida ya. Iya Pak. Dari saya ya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Pak Broto, hari ini Manjina sudah melakukan coaching. Ya Pak Broto. Bagaimana proses coachingnya hari ini Pak? Apakah sudah berjalan dengan lancar dan baik? Alhamdulillah Pak Toto, proses coaching yang telah saya lakukan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar Pak Toto. Alhamdulillah. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak Broto terkait dengan hasil coaching pelajaran tadi pagi ya.
Yang pertama gini Pak Broto, dari saat coaching tadi terkait indikator kecapaian apa yang sudah jenengan peroleh Pak Broto? Baik Pak Toto, jadi yang sudah saya lakukan pada proses coaching tadi nih Pak Toto, itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, kemudian menanyakan tentang rencana aksi kepada coach saya dan menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Yang selanjutnya adalah saya juga berhasil menggali potensi yang ada pada coach. Itu Pak Toto. Iya Pak Broto, sesuai dengan yang saya amati tadi nih Pak Broto sudah menerapkan alur kita dengan baik, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian menanyakan juga tentang indikator, kemudian juga menanyakan tentang rencana aksi dan juga tujuan nanti. Dan juga tadi saya juga mengamati Pak Broto telah mengalami di depan tadi sebelum melakukan tadi, jadi Pak Broto mengungkapkan bahwa akan fokus pada kompetensi present keadaan penuh dan juga menanyakan pertanyaan bobot. Tadi saya lihat Pak Broto sudah melakukan semuanya, sudah baik sekali Pak Broto. Terima kasih. Kemudian satu hal lagi Pak Broto yang ingin saya tanyakan Pak Broto ini. Siap Pak Toto. Ke depan dalam pelaksanaan coaching kira-kira kompetensi apa yang ingin jenengan tingkatkan Pak Broto? Begini Pak Toto, tentunya saya akan meningkatkan kompetensi alur Tirta ya Pak Toto dalam pelaksanaan coaching. Demikian Pak Toto. Luar biasa Pak Broto. Berarti nanti Pak Broto akan lebih pelajari lebih dalam terkait dengan alur Tirta ya, supaya nanti pelaksanaan coaching yang terapan ke depannya lebih baik. Ya, terima kasih Pak Broto. Demikian jawabnya dari saya dulu. Semoga nanti ke depan pelaksanaan pendidikan coaching juga berjalan lancar. Terima kasih waktunya Pak Broto. Terima kasih sama-sama Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Broto. Bagaimana kabar Bu Ida? Nggih, alhamdulillah sehat Pak Broto. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Ida. Nggih. Bu Ida, hari ini kan Bu Ida akan melakukan coaching kan ya? Iya Pak. Nah, sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ida. Bagaimana Bu Ida? Iya, monggo silakan Pak Broto. Baik, jadi begini, pada proses coaching ini nanti antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching Bu. Iya Pak. Tuh, kemudian apakah nanti sudah sesuai dengan alur Tirta itu ya Bu ya. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian apakah nanti coach bisa memberikan jawaban yang baik untuk bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Bu Ida itu juga bisa menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching kita mulai, mungkin ada beberapa pertanyaan nanti ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Bu Ida. Boleh ya Bu Ida? Boleh, monggo Pak, silakan. Baik, kira-kira ya nanti kompetensi coaching apa yang nanti ingin Bu Ida kembangkan sebagai coach nanti Bu? Baik Pak Broto, dalam proses coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi inti dalam proses pelaksanaan coaching. Yang pertama adalah memberikan pertanyaan berbobot, kemudian saya akan berusaha hadir secara penuh dalam proses pelaksanaan coaching dan mendengarkan aktif jawaban-jawaban dari coach. Baik Bu Ida, kemudian ya, dari ketiga kompetensi tadi
kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik ya, yang ingin Ibu Ida kembangkan pada diri Bu Ida, kira-kira apa tuh? Iya, dari 3 kompetensi inti dari kegiatan coaching, saya akan berfokus pada 2 kompetensi. Yang pertama, hadir secara penuh dan mendengarkan jawaban-jawaban dari coach secara aktif, Pak. Oke, baik sekali Bu. Jadi itu ya kompetensi spesifik yang ingin Ibu Ida kembangkan. Iya, Pak. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian ya dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Ida itu sendiri apa? Ya, saya berharap dalam proses kegiatan coaching nanti saya ingin coach menemukan permasalahannya, kemudian dia juga bisa menemukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahannya. Baik, Bu Ida, terima kasih ya sekali atas waktunya Bu. Untuk selanjutnya nanti silahkan Bu Ida melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Ida. Iya Pak, terima kasih Pak Broto. Monggo silahkan. Ya. Selamat siang Pak Toto. Selamat siang Bu Ida. Oke, assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabarnya Pak Toto hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa Bu Ida. Oke, alhamdulillah sehat ya Pak Toto ya. Oke, kemarin Pak Toto bilang pengen sharing-sharing, pengen berbagi dengan saya. Betul sekali Bu Ida. Oke, kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan atau ceritakan pada kegiatan hari ini? Terima kasih Bu Ida. Yang pertama waktunya gitu mas sekali Bu Ida, kebetulan kita bertemu hari ini. Iya. Ada sesuatu yang ingin sampaikan kepada Bu Ida. Iya. Mohon nama semacam solusi Bu Ida gitu. Gini Bu Ida, ketika ini kan kita zamannya ada yang baru terkait dengan pembelajaran ini, terutama pembelajaran berdiferensiasi Bu Ida gitu. Begini, ketika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya, terutama pembelajaran bahasa Inggris di kelas 9A gitu dan namun ketika saya sudah menerapkan pembelajaran seperti itu, namun ternyata semacam pemahaman siswa itu masih terlihat kurang, belum begitu mengingat terkait dengan materi yang sampaikan itu. Yang pertama itu Bu Ida. Kemudian yang kedua, padahal itu saya sudah menerapkan pembelajaran informasi, ada dari konten, konteks dan produk itu sudah saya terapkan. Namun hasilnya masih pemahamannya masih kurang. Itu yang pertama Bu Ida. Kemudian yang kedua gini Bu Ida, saya merasa berjuang alone sendiri Bu Ida. Karena apa? Karena ternyata teman-teman guru, terutama kasjawat saya dalam guru bahasa Inggris itu tampaknya belum pada menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas mereka. Jadi seperti saya itu sendiri di dalam pembelajaran seperti itu. Nanti mohon kira-kira solusi yang tepat kira-kira apa Bu Ida mengatasi masalah saya. Oke, baik. Jadi berdasarkan tadi yang Pak Toto sampaikan ya, jadi Pak Toto saat ini sedang mengalami sebuah dilema ya, betul, karena ada tuntutan pembelajaran berdiferensiasi, namun ternyata setelah dicoba peningkatan atau pemahaman anak belum signifikan. Nah, selain itu juga Pak Toto merasa berjuang sendiri karena teman-teman yang lain belum menerapkan itu, dan hal tersebut berdampak pada pemahaman peserta didik. Ya, oke. Dari proses kegiatan nanti kita ngobrol-ngobrol, kira-kira harapan apa yang ingin Pak Toto dapatkan dari kegiatan hari ini? Terima kasih Bu. Yang pertama jelas nanti ketika harapan saya ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya itu, yang pertama pemahaman anak terkait materi yang saya ajarkan nanti bisa meningkat kemudian yang kedua harapannya nanti selain saya tapi teman-teman guru, teman-teman karyawan saya tentang guru bahasa Inggris juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di pembelajaran mereka Bu Ida. Oke. Jadi harapan Pak Toto kegiatan hari ini nanti akan menghasilkan sebuah strategi ya Pak. Gimana sih caranya agar peningkatan pemahaman anak-anak dalam proses pembelajaran dengan menerapkan diferensiasi itu meningkat. Kemudian juga bagaimana caranya agar teman-teman ya, khususnya guru bahasa Inggris itu juga mau mencoba menerapkan pembelajaran ini. Oke Pak Toto, ya berdasarkan pengamatan Pak Toto nih,
menurut Pak Toto itu yang pertama nih, pembelajaran yang ideal itu seperti apa? Pembelajaran khususnya tadi ya diferensiasi. Terima kasih udah terkait pembelajaran diferensiasi yang ideal itu selain proses pembelajaran kita itu sesuai dengan diferensiasi, ada konten, proses dan produk itu juga nanti hasil ataupun nanti peningkatan pemahaman anak itu juga meningkat. Jadi tidak hanya prosesnya juga nanti hasilnya anak itu bisa meningkat juga. Menurut Pak Toto ya ada peningkatan hasil ya terkait dengan pemahaman anak selain tadi juga mempertimbangkan prosesnya. Kalau menurut Pak Toto kira-kira peserta didik Pak Toto itu berada di level berapa? Kalau kita melihat ya level 1 sampai 10 pemahaman anak-anak setelah proses pembelajaran itu ada di level berapa Pak Toto? Kira-kira dari 1 sampai 10 masih di level 5. Masih di level 5 ya. Kemudian yang kedua tadi ya Pak terkait dengan teman-teman yang belum mau mencoba ya. Itu kira-kira ada di level berapa Pak? Sama. Di sama level ya? 5 juga. Jadi tadi karena ya belum melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Terkait dengan pemahaman anak berada di level 5, kemudian sikap teman-teman terhadap pembelajaran ini juga menurut Anda masih berada di level 5 karena mereka belum menerapkan pembelajaran diferensiasi, belum paham sepenuhnya apa itu pembelajaran diferensiasi. Menurut jenengan, teman-teman jenengan belum paham, belum mau menerapkan juga seperti itu. Dari permasalahan yang pertama tadi ya Pak, kira-kira untuk kedepannya ya Pak Toto berharap serta didik itu ada di level berapa? Ya di level minimal 7 dulu. Ada peningkatan ketika saya melakukan belajar diferensiasi pemahaman anak kira-kira di level 7. Terus langkah-langkah yang akan Pak Toto lakukan apa biar anak-anak bisa naik ke level 7? Yang pertama jelas kami akan menerapkan pembelajaran diferensiasi itu seperti ada pembelajaran sesuai konten, proses dan juga produk. Itu nanti yang pertama saya akan mengelamukan sesuatu sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada konten visual dan audio teori. Saya kelompokkan jadi satu, kemudian saya berikan materi yang berbeda pula dari mereka. Mungkin seperti itu. Terus untuk permasalahan yang kedua tadi, kira-kira harapan Pak Toto terhadap teman-teman yang awalnya berada di level 5 ya Pak ya, pengennya masuk level berapa nanti? Pengennya ya awal ini mereka bisa masuk di level 7. Level 7, iya. Harapannya nanti bisa awal-awal dikit demi dikit mereka bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian langkah-langkah strategis Pak Toto ya biar teman-teman itu yang awalnya level 5 bisa naik ke level 7 itu kira-kira Pak Toto akan melakukan apa? Yang pertama nanti saya akan melakukan mengajak berkolaborasi mereka semacam MKP mapel gitu Ibu akan berduduk bersama, kemudian saya akan mengenalkan pembelajaran diferensiasi seperti ini, kemudian kita berdiskusi. Kemudian kedua mereka saya ajak untuk sebagai semacam observer di pembelajaran saya mengamati pembelajaran diferensiasi apa. Jadi mereka nanti akan tahu pembelajaran diferensiasi itu seperti ini. Luar biasa sekali ya Pak Toto ya. Jenengan tadi ingin mengajak teman-teman ya khususnya guru bahasa Inggris untuk ngobrol bersama ya, terus jenengan akan membagikan pengetahuan dan pemahaman jenengan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya saling mengobservasi ya. Mungkin ada teman yang sudah menerapkan, terus kemudian teman yang lain diminta untuk mengamati ya. Jadi agar teman-teman lain itu memiliki gambaran. Betul sekali. Baik Pak Toto, luar biasa sekali ya untuk rencana tadi. Dari tadi ya beberapa alternatif ya cara yang akan jenengan lakukan untuk meningkatkan dari level 5 ke level 7 tadi ya. Dari sekian banyak strategi kira-kira mana yang akan menjadi prioritas jenengan nanti ke depannya? Yang pertama itu teman-teman guru tadi harapannya selain selain anak nanti saya melakukan pembelajaran diferensiasi dengan konten yang berbeda sesuai dengan gaya belajar, tapi teman-teman guru tadi prioritasnya harapannya juga menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas mereka.
Kemudian langkah strategisnya yang akan jenengan prioritaskan tadi membentuk MGMP tadi ya Pak? MGMP sekolah tadi sebagai wadah untuk pengenalan pembelajaran diverifikasi itu seperti apa, itu dulu. Oke. Ya, menurut Pak Broto itu ya, maaf Pak Toto itu ya yang akan menjadi prioritas yang akan jenengan lakukan. Nah, kira-kira waktunya kapan Pak untuk memulai strategi jenengan? Karena saya ingin pembelajaran berdiverifikasi ini secara ada peningkatan bahasa sini kan secepatnya, mungkin minggu depan itu akan nanti sudah kami ajak guru-guru itu berkumpul untuk membahas pembelajaran diverifikasi. Oke, luar biasa Pak Toto. Jadi nanti minggu depan jenengan akan langsung mulai ya mengeksekusi strategi jenengan ya untuk mengumpulkan teman-teman jenengan tadi untuk berbagi pengalaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali. Oke, kira-kira agar strategi jenengan tadi lancar, berjalan dengan baik, siapa saja yang akan jenengan libatkan? Tentunya kami tidak akan lepas dari kepala sekolah nih. Yang pertama sebagai pemegang kendali tetap nanti akan berkoneksi dengan kepala sekolah. Kemudian saya juga nanti melibatkan wakakurikulum dan mungkin beberapa teman guru yang lain supaya nanti mereka juga mengenal pembelajaran diverifikasi. Oke, jenengan tadi akan melibatkan kepala sekolah, kemudian wakakurikulum dan mapel lain ya Pak ya, untuk saling berkolaborasi ya. Karena tidak hanya di bahasa Inggris saja ya, tentu kan juga penerapan pembelajaran diferensiasi juga kalau bisa dikenalkan juga ke pelajaran yang lain juga. Oke, luar biasa sekali Pak Broto. Maaf Pak Toto dari sesi kegiatan hari ini tadi kira-kira Pak Toto dapat apa itu tadi? Ya, terima kasih Bu Ida, luar biasa. Saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa Bu Ida terkait dengan pola saya, dan nanti akan saya terapkan secepatnya apa yang disampaikan oleh solusi yang disampaikan Bu Ida. Oke, ya baik Pak Toto, cukup sekian ya bincang-bincang kali ini. Saya tunggu lagi nanti ceritanya jenengan setelah eksekusi strategi tadi yang jenengan yang jenengan tadi sampaikan. Sudah tidak sabar ini nanti saya mendengar cerita dari jenengan. Siap Bu Ida, dan terima kasih juga hari ini obrolan yang luar biasa. Saya sedikit mendapat gambaran terkait dengan nanti permasalahan yang akan saya hadapi nanti. Insya Allah nanti dan waktu saya akan memutarkan lagi perkembangan masalah yang saya akan kepada Bu Ida. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan membuahkan hasil. Terima kasih Pak Toto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ida, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah, baiklah Bu Ida. Setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Ida. Tadi dalam proses coaching yang sudah Ibu Ida lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu Ida capai itu bagaimana Bu? Ya, alhamdulillah dari proses coaching tadi saya bisa mendapatkan jawaban ya Pak terkait dengan alternatif permasalahan atau permasalahan yang dihadapi coach seperti apa, kemudian bagaimana coach membuat sebuah aksi untuk mengatasi permasalahan itu. Bagus ya, mantap sekali dari Bu Ida. Jadi Bu Ida sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Kemudian telah teramati dengan baik. Tadi Ibu Ida melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan dari percakapan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi QC terhadap tanggung jawab QC. Nah, kemudian ada Bu Ida sudah terlihat ya, juga sudah menjadi pendengar aktif, kemudian sudah fokus terhadap percakapan untuk solusi si coaching ya. Kemudian ada kehadiran penuh tadi Bu Ida, dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ibu Ida adalah pertanyaan yang sudah berbobot, begitu Bu Ida. Kemudian luar biasa sekali apa yang sudah Ibu Ida praktekkan. Mudah-mudahan kedepannya Bu Ida makin sukses dalam melaksanakan proses
coaching ya Bu ya. Iya, Pak. Kemudian dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Iya, Gitu. terima kasih Pak Broto. Nah, untuk kedepannya ini Bu Ida, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ida kembangkan? Ya, tentu kedepannya saya ingin meningkatkan kompetensi inti dalam proses coaching ya Pak ya. Saya ingin lebih fokus lagi dalam memperhatikan jawaban-jawaban dari coach, hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar aktif dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selain itu, saya juga akan meningkatkan kompetensi saya dalam proses coaching menggunakan teknik tirta. Luar biasa sekali Bu Ida. Ya, semoga apa yang Bu Ida rencanakan ke depannya itu lebih lancar dan berjalan dengan baik. Iya, Pak. Baiklah Bu Ida, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai alur tirta dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini ya Bu Ida. Iya, Pak. Kemudian mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Terima kasih sekali Pak Broto untuk hasil pengamatannya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan kompetensi saya dalam meningkatkan kemampuan saya terkait dengan pelaksanaan coaching. Demikian Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Broto.